Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas mata kuliah PSBO kami yang berjudul Sistem Pemesanan Makanan Food Court. Kelompok kami terdiri dari Dik Aprianto, Muhammad Deni, Angga Giana Putra, dan Andra Bahari. Untuk bab pertama, analisis deskripsi perangkat lunak. Sistem pemesanan makanan food court adalah sistem untuk mengelola informasi yang diperlukan dalam sebuah penjualan makanan food court, di mana dalam hal ini sistem berfokus ke bagian pemesanan yang dilakukan oleh pembeli ke kasir. Untuk selanjutnya, bisnis use case. Daftar bisnis aktor yaitu ada pembeli, deskripsinya orang yang memesan makanan di food court. Bisnis use case yang kedua adalah pemesanan makanan. Pembeli memesan makanan di food court. Untuk diagram bisnis use case, ada pembeli ke food court pemesanan makanan. Ada satu bisnis use case di food court ini, yaitu pemesanan makanan oleh pembeli di food court dengan bisnis aktornya pembeli. Bisnis object model. Bisnis worker adalah orang yang menjalankan tugas atau peran sebuah organisasi. Di sini ada kasir, deskripsinya orang yang melayani pembeli makanan di food court. Business entity. Business entities adalah menggambarkan benda-benda atau objek digunakan oleh business worker selama melaksanakan suatu business use case. Di sini tabelnya ada menu, deskripsinya daftar makanan yang ditampilkan kepada pembeli dilengkapi dengan gambar dan harga. Ada makanan yang disajikan ditawarkan kepada pembeli. Ada struk, bukti pembayaran yang diberikan penjual ke pembeli. Diagram bisnis objek model. Di sini ada kasir, menu, makanan, dan struk. Pada diagram di atas, kasir berperan sebagai business worker. Kemudian sebagai objeknya terdapat 3, yaitu menu, makanan, dan struk. Ada user requirement, adalah kebutuhan tentang layanan yang akan disediakan oleh sistem tentang batasan-batasan operasional. Di sini untuk user requirement-nya ada pembeli ingin melihat daftar menu makanan yang tersedia, pembeli ingin melihat metode pembayaran yang tersedia, kasir ingin melihat menu yang dipilih oleh pembeli, kasir ingin melihat bukti pembayaran, kasir ingin melihat riwayat pembelian. Software requirement. Software requirement adalah bidang dalam rekayasa perangkat lunak yang berkaitan dengan penempatan kebutuhan pemangku kepentingan yang harus diselesaikan oleh perangkat lunak. Di sini ada tabelnya, yaitu software requirement. Yang pertama ada perangkat lunak harus mampu menampilkan daftar menu makanan. Yang kedua, perangkat lunak harus mampu menampilkan pilihan metode pembayaran. Yang ketiga, perangkat lunak harus mampu menampilkan menu makanan yang dipilih. Yang keempat, perangkat lunak harus mampu menampilkan bukti pembayaran. Yang terakhir, perangkat lunak harus mampu menampilkan riwayat pembelian. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada functional requirements, yaitu merupakan penjelasan tentang kebutuhan layanan yang perlu disediakan oleh sistem, bagaimana sistem menerima dan mengelola masukan, dan bagaimana sistem mengatasi situasi tertentu. Di sini ada tabel fungsional. Yang pertama, software dapat menampilkan daftar menu. Yang kedua, software dapat menampilkan metode pembayaran. Yang ketiga, software dapat menampilkan menu yang dipilih. Yang keempat, software dapat menampilkan bukti pembayaran. Dan yang terakhir, software dapat menampilkan riwayat pembelian. Lalu ada non-functional requirements, yaitu merupakan batasan-batasan pada pelayanan atau fungsi yang disediakan oleh sistem. Yang pertama itu, sistem harus tersedia bagi pengguna untuk digunakan kapan saja. Lalu ada use case.
adalah sebuah kegiatan atau juga interaksi yang saling berkesinambungan antara aktor dan juga sistem. Lalu daftar aktor yaitu aktor dalam use case dari Smart Posyandu adalah pembeli dan kasir. Di sini pada tabel pertama ada pembeli, deskripsi orang yang memesan makanan di food court. Yang kedua, kasir, deskripsinya orang yang melayani pembeli makanan di food court. Lalu ada daftar use case, harus dapat ditelusuri ke functional requirements jika suatu use case merujuk pada lebih dari satu fungsional, gunakan koma sebagai pemisah. Yang pertama, pemesanan makanan, deskripsi pembeli memesan makanan di food court. Lalu ada diagram use case, di mana pembeli menampilkan daftar menu makanan, menampilkan metode pembayaran, lalu menampilkan menu yang dipilih pembeli, menampilkan bukti pembayaran, dan menyimpan riwayat pembelian. Pembeli memilih daftar menu makanan yang tersedia di daftar menu, lalu sistem menampilkan metode pembayaran yang tersedia. Kemudian sistem menampilkan ke pembeli dan kasir menu apa saja yang dipilih pembeli. Selanjutnya, sistem menampilkan bukti pembayaran kepada kasir dan pembeli. Terakhir, sistem menyimpan riwayat pembelian. Lalu di sini ada skenario use case. Use case yang pertama menampilkan daftar menu makanan. Tujuannya use case ini memungkinkan pembeli melihat dan memilih menu makanan yang tersedia di food court tersebut. Lalu aktornya pembeli, di mana kondisi awalnya itu adalah halaman daftar menu makanan. Aksi aktor yang pertama yaitu pembeli memilih makanan yang ada di daftar menu, lalu reaksi sistemnya menandai menu yang dipilih, langsung ke aksi aktor lagi, pembeli mengirim menu makanan yang sudah dipilih, lalu reaksi sistemnya, sistem memberikan pemberitahuan status makanan yang terpilih. Kondisi akhirnya yaitu berada pada halaman daftar makanan yang ditandai. Lalu di use case kedua yaitu menampilkan metode pembayaran. Tujuannya use case ini memungkinkan pembeli melihat metode pembayaran yang tersedia. Aktor yang melakukannya yaitu pembeli, kondisi awalnya yaitu halaman metode pembayaran. Yang di mana aksi aktornya yaitu pembeli memilih metode pembayaran, lalu reaksi sistemnya, sistem mencatat metode pembayaran yang dipilih. Kondisi akhirnya halaman pembayaran sukses. Lalu ada skenario alternatifnya yang di mana ketika kondisi use case ini memungkinkan pembeli melihat metode pembayaran yang tersedia. Lalu aksi aktor skenario alternatifnya yaitu pertama, pembeli membayar dengan metode pembayaran yang tidak tersedia di sistem. Reaksi sistemnya yaitu sistem akan menampilkan pilihan metode lainnya. Kondisi akhirnya yaitu halaman pembayaran sukses. Lalu di use case ketiga ada menampilkan menu yang dipilih pembeli. Tujuannya use case ini memungkinkan kasir bisa melihat menu apa saja yang dipilih pembeli. Aktornya yaitu menjadi dua, yaitu pembeli dan kasir. Kondisi awalnya halaman menu yang dipilih pembeli. Lalu aksi aktornya, kasir memeriksa menu yang dipilih pembeli. Sistem menampilkan menu makanan yang dipilih pembeli, lalu pembeli mengkonfirmasinya kembali. Kondisi akhirnya yaitu halaman proses pemesanan. Lanjut. Lalu di use case yang keempat, menyimpan riwayat menampilkan bukti pembayaran. Use case ini memungkinkan kasir dan pembeli melihat bukti pembayaran dari pembeli. Aktornya yaitu pembeli dan kasir. Kondisi awalnya halaman bukti pembayaran. Aksi aktornya pembeli melihat bukti pembayaran, lalu sistemnya menampilkan bukti pembayaran. Lalu aksi aktornya kasir melihat bukti pembayaran. Dan kondisi akhirnya yaitu halaman detail pembayaran. Di use case yang kelima, yaitu menyimpan riwayat pembayaran yang bertujuan use case ini memungkinkan kasir menyimpan riwayat pembayaran. Aktornya yaitu kasir, kondisi awalnya halaman riwayat pembayaran. Aksi aktor yang pertama yaitu kasir menyimpan riwayat pembayaran, reaksi sistemnya sistem menyimpan riwayat pembayaran. Kondisi akhirnya halaman daftar riwayat pembelian. Lanjut. Di sini ada kelas analisis. Di sini terlihat daftar kelas model beserta tanggung jawabnya. Yang pertama yaitu melihat daftar menu makanan. Deskripsinya pembeli memilih menu-menu makanan yang diinginkan di halaman daftar menu.
Lalu yang kedua memilih menu metode pembayaran, yang dimana pada halaman pembayaran pembeli memilih metode pembayaran yang diinginkan. Lalu ada melihat menu yang dipilih pembeli, pada halaman menu yang dipilih pembeli dan kasir, melihat menu yang telah dipilih dan langsung diproses. Lalu ada melihat bukti pembayaran, pembeli dan kasir melihat pembayaran sukses pada halaman pembayaran, menyimpan riwayat pembayaran, deskripsinya kasir menyimpan riwayat pembayaran. Lanjut. Di sini ada daftar kelas Bonderi. Yang pertama halaman daftar menu, deskripsinya halaman untuk melihat menu yang tersedia, lalu halaman metode pembayaran, halaman untuk bayar pesanan. Yang ketiga ada menu yang dipilih pembeli, yaitu untuk melihat menu yang dipilih pembeli. Lalu ada halaman bukti pembayaran, halaman pembeli telah membayar pesanan, halaman riwayat pembayaran, deskripsinya halaman untuk menyimpan riwayat pembayaran. Lanjut. Di sini juga ada kelas kontrol. Yang pertama ada kontrol cari makan, deskripsinya untuk mencari makanan. Yang kedua ada kontrol cara bayar, kontrol untuk metode pembayaran. Yang ketiga ada tampil menu, yang dimana menampilkan menu yang dipilih pembeli. Lalu ada kontrol bukti bayar, yang dimana untuk menampilkan bukti pembayaran, dan contoh riwayat, kontrol riwayat untuk menampilkan riwayat pembelian. Lanjut. Di sini ada diagram kelas analisis dan terlihat ada 3 objek, yaitu yang terdiri dari boundary, control, dan entity. Boundary itu untuk halaman view yang diinteraksikan langsung dengan user seperti halaman daftar menu, halaman metode pembayaran, halaman menu yang dipilih pembeli, dan keduanya. Lalu ada controller sebagai penghubung entity dan juga boundary. Entity di sini untuk menyimpan data-data food court yang dimana terdiri dari pembeli, menu, kasir, dan transaksi makanan. Di mana transaksi di sini berelasi dengan menu, kasir, dan pembeli. Lanjut. Kelas perancangan. Penggambaran perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi sebagai perancangan sistem dapat dirancang dalam bentuk bagian alir sistem yang merupakan alat bentuk grafik yang dapat digunakan untuk menunjukkan urutan-urutan proses dari sistem, perancangan dari kelas-kelas yang telah didefinisikan serta atribut dan pelakunya. Lanjut. Di sini terlihat diagram kelas perancangan yang diambil dari diagram kelas analisis sebelumnya. Pada kelas ini terdapat atribut-atribut dan metode-metode yang dimana di dalam kelas-kelas tersebut terdapat atribut yang ditandai dengan tanda minus yang berarti bersifat private, sedangkan metode bersifat publik yang ditandai dengan positif. Untuk diagram kelas desainnya kita bisa lihat di slide ini. Lanjut. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya, Dik-Dik. Kemudian pada bab ketiga ini bab konstruksi, yaitu ORM. ORM ini penjelasan dari elemen, relasi antar tabel, dan logika yang digunakan untuk mengelompokkan data dan menjelaskan mengenai food court ini. Di sini ada tabel pembeli yang berrelasi dengan metode pembayaran, kemudian berrelasi lagi dengan transaksi makanan, dan transaksi makanan itu berrelasi dengan menu, kemudian transaksi makanan juga berrelasi dengan kasir, kemudian si kasir ini berrelasi dengan riwayat pembayaran. Untuk file-filenya bisa dilihat. Kemudian ada antarmuka pengguna. Untuk halaman pertama ini untuk si pembeli. Di sini pembeli bisa memilih menu makanan yang diinginkan. Kemudian untuk halaman keduanya yaitu tentang pembayaran, di mana pembeli bisa memilih metode pembayaran apa yang diinginkan yang sesuai dengan pembeli ingin membayarnya. Kemudian pada halaman ketiga ini menu yang dipilih pembeli. Di sini pembeli dan kasir bisa melihat apa saja menu yang dipilih oleh pembeli. Kemudian pada halaman keempat, halaman bukti bayar. Di sini bukti bayarnya itu sudah sukses, di mana halaman ini bisa dilihat oleh pembeli dan kasir. Kemudian halaman terakhir yaitu halaman riwayat pembelian. Di sini di mana pembelian itu disimpan dan ini hanya bisa dilihat oleh kasir.
Kemudian bab terakhir, bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari rancangan aplikasi yang kelompok kami buat diharapkan dapat membantu dan mempermudah ketika pembeli memesan makanan di food court dan kemudian meringankan tugas orang kasir dalam melayani pembelian di food court tersebut. Kemudian saran dari kelompok kami, dalam pembayaran pembelian bisa melakukan pembayaran secara e-money, tidak harus membawa uang cash. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.